Akhirnya datang juga yang ditunggu-tunggu ya teman-teman ya. Nungguin teman-teman dari tadi belum datang-datang. Mana nih, Argi mana nih? Baik, Masya Allah. Fakhri, lagi di mobil juga Fakhri. Baik. Nah, kita mau bahas satu hadis insya Allah Ta'ala. Dan semoga kajiannya bisa nambah semangat kita dalam beribadah di sisa bulan Ramadan. Baik, sebelum Kak Yogi lanjut, teman-teman, suara Kak Yogi jelas nggak di kalian? Kasih jempol dong kalau jelas. Oke, sip deh. Sip, sip, sip. Ya, Bismillah, tarik napas dulu. Ah, Argi udah nyampe rumah, Argi? Oh, belum. Taib. Bismillah. Jawab salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bah. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah terjawab salamnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Tayyib, ahlan wa sahlan kepada semua adik-adik yang insya Allah hari ini lagi puasa ya. Masih puasa nggak? Masih ya? Masih aman puasanya? Masih aman insya Allah. Semoga puasanya bertahan dan nggak bolong-bolong. Ya, siapa yang masih puasanya full 24 hari? Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa. Hebat ya. Padahal, tahu nggak? Menjelang berakhirnya bulan Ramadan, banyak orang-orang yang sudah kalah melawan hawa nafsunya. Kita dapati sebagian manusia tidak semangat ibadahnya sebagaimana awal-awal bulan Ramadan kemarin. Maka dengan adanya kajian hari ini, semoga menambah semangat kita dan tidak melalaikan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebaran tiba, ibadah terjaga. Ya, hari ini sebagian kita sudah disibukkan dengan perkara ingin pulang kampung. Ya kan, pengen pulang kampung ketemu nenek kakek, ketemu mbah, ketemu eyang. Kalau orang Indonesia bilangnya apa tuh teman-teman? Mu, mubik. Mudik, Ya, apa namanya? mudik Iya kak, itu dia. mudik, Iya, iya itu dia. Mubik, ya mudik, kan? mudik kak, Iya, iya tadi Anda udah bilang itu. Ya kan? Apa namanya? mudik, mudik, Pakai huruf dal apa pakai huruf ba? dal. Pakai dal. Emang Hmm. ya? Berarti nulisnya gini. Nulisnya mu di gitu ya. Ya, Ya. mudik. Masya Allah. Sebuah tradisi yang khairan insya Allah karena ingin menjenguk orang tua di kampung. Tapi yang ingin Kak Yogi beri garis bawahi dan berikan catatan buat kita semua adalah betapa banyaknya manusia yang lalai pada hari ini dan melupakan pahala besar yang sebenarnya Allah Azza wa Jalla sudah janjikan.
Dan khawatir kalau nggak dikasih tahu, kalau nggak dinasehati sayang, takutnya dia jadi orang yang rugi. Ya. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika naik ke atas mimbar namanya. Mimbar itu apa sih Kak Yogi? Mimbar itu biasanya dipakai untuk menasehati manusia. Biasanya agak bertingkat gini adik-adik. Satu, dua, tiga. Nah, di sini tempat duduknya. Gitu. Paham sayang? Ini namanya apa adik-adik? Mimbar. Biasanya ada di masjid. Nih, orangnya akan berdiri di sini, terus nasehatin manusia-manusia di bawahnya. Di sini memberikan nasihat. Ya. Nah, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika naik ke atas adik-adik. Dari bawah sini naik, seret. Pas nyampe injakan pertama, Nabi bilang apa? Amin. Ya, Sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-minbaro. Nabi naik ke atas mimbar. Pada saat injakan di sini, Nabi bilang amin. Ya, kemudian naik lagi. Di tangga yang kedua, sama. Nabi bilang apa? Nabi bilang amin. Kalau kalian nih tiba-tiba nih, misalkan Kak Yogi ngisi kajian sama kalian, terus tiba-tiba Kak Yogi bilang sama teman-teman, amin, amin, amin. Aneh nggak? Aneh ya? Ih, itu Kak Yogi kenapa sih tuh Kak Yogi? Ih, jangan-jangan Kak Yogi tadi pagi nggak sahur, akhirnya ngigo. Ya, ternyata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke tangga yang berikutnya bilang lagi amin. Baru deh diam. Berarti bilang aminnya berapa kali teman-teman? 3. Ya, riwayatnya Sa'ida an-Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam al-minbaro. Faqala amin. 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 Falamma nazala su'ila anzalika. Faqala atani Jibrilu. Faqala raghima anfumri'in adraka ramadana falam yughfar lahu. Qul amin. Fakultu amin. Waraghima anfumri'in zukirat indahu au zukirta indahu falam yusilla alaik. Qul amin. Fakultu amin. Waraghima anfu rajulin adraka walidayhi au ahadahuma falam yughfar lahu. Qul amin. Fakultu amin. Maksudnya apa? Yang pertama, Nabi tadi naik ke atas tangga gitu kan teman-teman ya. Naik yang pertama, tik. Nabi bilang amin. Loh, kenapa kok bilang amin ya Rasulullah? Ditanya. Kata Nabi, Atani Jibril. Ternyata Nabi sedang didatangi oleh malaikat. Tebak, siapa nama malaikatnya tadi? Ana sudah bilang. Ayo, siapa nama malaikatnya? Malaikat. Oke, Miftahul Ilmi. Jibril. Jibril. Ahsanti, ahsanti ya Miftahul Ilmi. Mumtazah. Tayyib. Baik, betul sekali. Siapa? Adik-adik, malaikatnya? Malaikat Jibril. Ya, alaihi salam. Atani Jibrilu. Malaikat Jibril datang kepadaku. Loh, kok Nabi tahu? Iya, Nabi tahu. Kalau sahabat yang lain tahu apa enggak ya teman-teman ya?
Kalau sahabat yang lain tidak tahu. Yang tahu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Kemudian, apa kata malaikat Jibril? Faqala raghima imri'in. Au raghima anfumri'in. Celaka, kata Nabi. Wow, udah celaka, kemudian dikatakan amin. Celaka. Siapa yang celaka? Adroka Ramadana falam yufar lahu. Dia ketemu sama bulan Ramadan, tapi tidak diampuni. Wow, ngeri banget adik-adik. Kita coba tulis ya. Yang celaka yang pertama, bertemu bulan Ramadan, bertemu bulan Ramadan, ya, tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Padahal di bulan Ramadan ini banyak enggak ibadah-ibadah yang bisa mengampuni dosa kita adik-adik? Maka jawabannya ada banyak. Ya, Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan celaka. Siapa yang mau celaka? Enggak ada ya. Oke, kalau siapa yang mau beruntung ada? Siapa yang mau beruntung? Wah, kalau yang mau beruntung mah ada banyak. Ya, walilhamdulillah. Tapi dalam riwayat ini Nabi bilang celaka. Siapa ya Rasulullah? Man adroka Ramadana falam yufar lahu. Tapi dia nggak diampuni. Maka kata malaikat Jibril, Qul amin. Wahai Muhammad, katakan amin. Maka Nabi langsung bilang, amin. Kita akan bahas ini adik-adik. Masya Allah, Masya Allah. Nabi udah kabarin loh sama kita. Ternyata akan ada orang yang memang tidak diampuni walaupun dia sudah ketemu bulan Ramadan. Dan dia adalah orang yang celaka. Apa ciri-cirinya, Kak? Dia tidak menjaga ibadah-ibadahnya kepada Allah. Ya, lalai di bulan Ramadan. Padahal saat dia berpuasa, dosanya bisa diampuni. Betul nggak? Iya. Saat dia sholat tarawih, dosanya diampuni, dimaafkan sama Allah adik-adik. Dia sedekah, diampuni dosanya. Dia bantuin orang lain, diampuni juga dosanya. Tapi ternyata setelah selesai dari bulan Ramadan, dosanya tidak juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang celaka. Ya, baik. Sebelum Kak Yogi lanjutkan pembahasannya, apakah suara Kak Yogi masih jelas di teman-teman? Bisa bantu Kak Yogi? Apakah masih jelas? Teman-teman bisa membuka mute-nya? Masih. Masih ya? Masih. Baik, alhamdulillah. Siap. Oke, siap. Berarti yang pertama orang yang celaka siapa tadi teman-teman? Orang yang puasa tapi tidak diampuni. Atau dia ketemu bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Ya, makanya nih adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika teman-teman ada di bulan Ramadan, maka manfaatkan untuk banyak-banyak taat sama Allah. Ya, ini tuh waktu berharga yang
belum tentu kita ketemu lagi di tahun depan. Ya, mungkin bisa jadi Allah Azza wa Jalla tidak memanjangkan umur kita. Mungkin bisa jadi pada saat bulan Ramadan tahun depan kita sedang sakit, misalkan. Banyak deh hal-hal yang mungkin terjadi. Maka dari itu, hendaknya seorang mukmin memanfaatkan waktunya di bulan Ramadan. Ya, walaupun sekarang sudah mendekati Lebaran, jangan lemahkan ibadah adik-adik sekalian. Apa yang bikin lemah, Kak, biasanya? Banyak. Misal, lagi mau Lebaran, baru cari baju baru, misalkan. Ya, siapa di antara teman-teman yang udah beli baju baru ada di sini? Siapa yang sudah beli baju baru? Alhamdulillah, Masya Allah. Teman-teman, emangnya kalau Lebaran bajunya harus yang baru? Coba bisa dibuka nggak mute-nya? Oke, coba dibuka. Enggak. Enggak kan ya? Harus ya. Kalau pakai baju yang lama tapi masih bagus, boleh nggak? Boleh. Ya, masih boleh Kicok. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, sayangnya sebagian kita sekarang lagi sibuk nih mencari baju baru. Dan dia lupakan ibadah yang khusyuk kepada Allah. Malam-malam terakhir di bulan Ramadan, ternyata masih banyak yang berkeliaran di pasar-pasar, di mal-mal, di tukang-tukang baju. Padahal malam-malam terakhir di bulan Ramadan itu malam-malam yang sangat dinanti-nanti oleh kaum muslimin. Kenapa kira-kira kok sangat dinanti sama kaum muslimin? Ada apa sih di 10 malam terakhir? Oke, kita coba tanya. Ada apa sih di 10 malam terakhir dan kenapa sih kita nanti-nanti? Oke, siapa nih bisa jawab nih? Oh, wah, 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 wah. Kita cek-cek ke sini. Oke, Aisyah Humaira. Coba Aisyah Humaira. Kenapa kira-kira kita harus bersungguh-sungguh di 10 malam hari terakhir? Emang ada apa ya kira-kira ya? Ada malam Lailatul Qadar. Good job. Ya, ada malam yang sangat-sangat disayangkan apabila manusia lalai di dalamnya. Apabila manusia tidak mau begadang sebentar aja di dalamnya, dia rugi banget adik-adik. Atau dia memanfaatkan waktu malamnya hanya untuk di pasar-pasar, di mal-mal, dia mendapatkan kerugian yang luar biasa. Ya, ketika adik-adik memang harus beli baju, adik-adik kayak Yogi kasih caranya. Kalian bisa membeli bajunya di waktu siang. Ya, sekarang nih nanti selepas kajian. Mak, aku kan baju barunya belum ada. Aku mau baju baru dong. Misalkan buat nanti lebaran sholat id. Oke, beli siang ini. Kalau nanti malam, udah nggak boleh lagi ada di tempat-tempat belanja. Kalau nanti malam adanya di mana? Masjid. Di masjid. Buat Ya, itikaf. udah buat itikaf, buat ibadah sama Allah. Ya, perhatikan deh bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghabiskan malam-malam di bulan Ramadan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'ana. Fala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah.
Apa artinya, Kak? Rasulullah itu paling sungguh-sungguh di semua malam-malam di bulan Ramadan. Semuanya, teman-teman. Bukan di ujung-ujungnya aja. Dari mulai Ramadan malam pertama, setiap malam itu Rasulullah bersungguh-sungguh untuk mendapatkan pahala dari Allah. Ya, dan tahu nggak? Setiap malam Rasulullah itu ditemui oleh malaikat Jibril. Kira-kira kenapa ya? Kenapa Rasulullah ditemui malaikat Jibril di malam-malam bulan Ramadan? Apa kira-kira? Mengapa, mengapa, mengapa? Mengapa, mengapa, mengapa? Oke, siapa yang tahu jawabannya? Oke, sip, sip. Kenapa malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad SAW di malam-malam bulan Ramadan, adik-adik? Oke, kita ke... Oke, sip. Wow, 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 wow. Oke, Fatimah Zahra dan Muhammad, silahkan. Dua-duanya boleh. Apa kira-kira jawabannya? Untuk apa sih malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad SAW di malam-malam bulan Ramadan? Untuk mengajarkan Mengajarkan apa? Al? Al-Quran. Iya. Untuk ngajarin apa adik-adik? Al Untuk mengajarkan Al-Quran. Ya, dan beliau sangat-sangat senang berbuat kebaikan di malam-malam bulan Ramadan, di hari-hari bulan Ramadan. Lebih cepat daripada angin yang berhembus. Terus baik terus. Ya, makanya kadang-kadang suka sedih melihat sebagian kaum muslimin yang membeli bajunya, yang pergi ke pasarnya di malam hari. Kita jangan tertipu adik-adik dengan amalan kita. Kita tuh amalannya masih sedikit banget. Kita itu butuh ampunan Allah. Kita itu butuh pahala dari Allah. Agar tidak rugi di bulan Ramadan. Ya, agar tidak merugi di 10 malam terakhir. Kenapa? Karena di malam itu ada malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Lebaran tiba, ibadah terjaga. Ya, tetap jaga ibadahnya teman-teman. Yang biasanya suka sholat tarawih, tetap pergi sholat tarawih ya. Siapa yang biasanya ikut sholat tarawih? Nah, iya kan? Tetap dijaga salat tarawihnya. Walaupun teman-teman misalkan, aduh Kak Yogi, aku kan udah di kampung nenek aku udah di rumah eyang di Jawa, misalkan, atau di Sumatera, atau di Kalimantan, atau di Sulawesi, atau di Papua, misal. Ya, apakah teman-teman tetap jadi anak yang rajin di kampung kalian? Iya dong, tetap ikut sholat tarawih di kampung juga. Teman-teman tetap rajin ibadah dimanapun teman-teman berada. Ya, jangan lewatkan. Nih kita masih ada di malam, nanti malam ke-25 insya Allah. Nah, teman-teman tetap jalankan sholat tarawihnya, tetap jalankan ibadahnya, tetap jalankan ketaatan kita kepada Allah. Jangan sampai masuk ke dalam hadis yang disebutkan sama Nabi tadi, amin, karena rugi di bulan Ramadan. Ya, selepas nanti teman-teman jalanin. Besok 25, Senin 26 ya. Betul nggak? Selasa 27. Rabu 28, Kamis 29, Jumat 30, hari Sabtu kita ketemu sama apa? Insya Allah, kalau nggak ada perubahan. Ketemu sama, sesuai dengan judul kita, Leraban. Ya, apa namanya? Leraban. Ya, betul kan ya? Betul atau salah? Hah? Betul. Betul atau salah? Coba Anu mau tanya Raka, 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 Raza, Raska. Ini bertiga nih. Coba Leraban apa sih namanya?
Lebaran. Hah? Apa namanya? Lebaran. Coba yang kompak bertiga bilangnya. Lama. Apa? Wah, lama. Lebaran. Oke, barakallahu fikum. Masya Allah. Iya, lebaran. Siapa yang ingin cepat-cepat ketemu lebaran? Igi dia. Emang kenapa sih? Karena kalau lebaran itu happy. Ya enggak? Senang. Kenapa? Itu hadiah dari Allah. Ya, setelah adik-adik menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya, adik-adik udah taat, udah puasa, udah sholat tarawih, udah baca Al-Quran. Pokoknya good job di bulan Ramadan. Maka Allah kasih hadiah. Ya, apa hadiahnya Kak Yogi? Hadiahnya adalah kalian ketemu sama Lebaran. Mbak sebutkan momen yang paling membahagiakan bagi adik-adik kalau lagi Lebaran. Oke, Sumail, apa momennya yang paling bikin senang? Dapat THR. Oke, dapat THR, waduh. Ya, apalagi? Saka, apa Saka? Sholat Id. Sholat. Sholat Id. Nah, coba siapa lagi yang bisa? Apalagi kira-kira yang bikin bahagia kalau lagi ketemu Lebaran? Oke, Kayisa, Azra. Silaturahmi. Silaturahmi, good job. Luar biasa, indah-indah sekali jawabannya. Ada lagi nggak? Apa yang bikin bahagia momen ketika kita Lebaran? Oke, Nadwa. Apa kira-kira? Sama Uwes. Masya Allah. Makan ketupat. Oke, siap makan ketupat. Oke, luar biasa. Aduh. Nah, dua nih bikin kayak Yogi ngiler aja nih. Masa ketupat sih? Aduh. Masya Allah. Ada ketupat. Ya, kemudian tadi silaturahmi. Dapat THR. Masya Allah. Apalagi ya kira-kira ya? Pakai baju baru. Dulu Kak Yogi waktu kecil. Kalau misalkan besoknya Lebaran, malamnya itu Kak Yogi nggak bisa tidur. Kenapa? Entar dikit-dikit bangun. Ngeliatin apa coba? Ngeliatin baju barunya. Ntar baju barunya dipegang lagi. Kapan sih ya? Terus tidur sebentar. Ntar bangun lagi. Ya, masih jam 2. Apa coba yang dilihat lagi? Baju barunya lagi. Ih, kapan sih pakai baju barunya? Ya, akhirnya datang pagi-pagi. Yeay. Pakai baju baru, pakai baju baru. Ya, itu happy banget. Emang kita tuh di Lebaran disuruh happy sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu momen-momen yang hanya hadir setahun sekali buat seorang muslim, yaitu Idul Fitri. Adik-adik berbahagia di sana. Adik-adik happy di sana. Tapi Kak Yogi mau kasih tahu. Walaupun kita bahagia, walaupun kita happy, saat bulan Ramadan telah selesai, Lebaran tiba, ibadah adik-adik tetap terjaga. Jangan mentang-mentang pakai baju baru. Aku pakai baju baru, ye. Nah, ayo, sekarang udah waktunya sholat. Nggak mau, Mak. Nggak mau, Mak. Pokoknya aku lagi pakai baju baru, aku mau mainan dulu sama teman-teman. Boleh nggak seperti itu? Nggak. Sholatnya ya tetap sholat. Gitu ya. Nah, ayo cepetan. Udah mau sholat asar. Bajunya ganti dulu, tadi kotor. Nggak mau. Aku nggak mau sholat dulu. Aku mau libur dulu sholatnya. Kan sekarang Lebaran, sholatnya lagi libur. Waduh, betul atau salah pendapat seperti ini? Salah. Iya, itu bukan alasan.
teman-teman, walaupun kita bertemu dengan lebaran, ibadah kita itu tetap wajib taat. Yang biasanya di Ramadan rajin sholat ke masjid, lebaran nanti tetap pergi ke masjid, nak. Sholat 5 waktunya dijaga di masjid, yang laki-laki terutama. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang perempuan di rumah, iya nggak apa-apa. Tetap jaga sholat 5 waktunya. Sholat rajin. Ya, jangan sampai kita jadi hamba Allah yang rugi setelah keluar dari bulan Ramadan. Ya, ini yang pertama. Nabi naik ke tangga pertama, ternyata yang rugi adalah orang yang berpuasa, tapi dosanya tidak diampuni. Kemudian siapa Kak Yogi yang kedua? Yang kedua adalah waraghima anfumriin zukirta indahu falam yusolli alaih. Baik, yang pertama tadi bertemu bulan Ramadan tapi tidak diampuni, sudah kita bahas panjang lebar. Yang kedua disebutkan nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan nama Nabi Muhammad, ya, disebutkan nama Nabi Muhammad, tapi tidak bersalawat adik-adik. Ini akan jadi orang yang celaka. Jadi judulnya di sini orang-orang yang celaka. Orang ya yang celaka. Ya, yang pertama bertemu dengan bulan Ramadan tapi tidak diampuni. Yang kedua, disebutkan nama Nabi Muhammad tapi tidak bersolawat. Itulah orang-orang yang celaka, kata Nabi. Ya, wow. Saat teman-teman mendengar nama Nabi Muhammad, maka mulutnya jangan diam aja. Akan tetapi mulutnya mengucapkan kalimat sholawat. Kak Yogi contohkan ya. Kak Yogi dengar nih, Nabi Muhammad. Maka Kak Yogi akan bersolawat. Sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun itu. Walaupun kalimatnya diulang-ulang, teman-teman tetap mengucapkan sholawat. Sekarang Kak Yogi ucapkan nama Nabi Muhammad, teman-teman yang bersolawat Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Coba ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, harusnya gitu. Jadi kalau ada orang disebutkan nama Rasulullah tapi dia diem aja, bahkan sibuk mainan HP aja, atau sibuk ngobrol aja sama orang di sebelahnya, dia akan celaka adik-adik. Ya, makanya adik-adik setiap disebutkan nama Nabi, jangan pernah pelit lisannya untuk bersolawat. Basahin terus tulisan kita dengan solawat, dengan zikir kepada Allah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullahi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bisa. Ya, itu yang harusnya dilakukan. Kemudian yang ketiga, saat Nabi naik tangga yang ketiga,
Nabi bilang lagi, amin. Ada apa? Kenapa? Kata Nabi, rohima anfumriin adroka walidayhi au ahadahuma falam yughfar lahu. Ya, yang ketiga orang yang celaka, ya, orang yang celaka bagian ketiga adalah dia punya orang tua, dia punya orang tua, tapi tidak diampuni Allah. Maksudnya gimana, Kak? Tapi tidak diampuni Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini orang-orang celaka yang disebutkan sama Nabi saat Nabi naik ke atas apa namanya tadi teman-teman? Ya, naik ke atas mimbar. Ya, orang-orang ini celaka. Orang yang ketiga, dia punya ayah, dia punya ibu, tapi ayah ibunya tidak dirawat olehnya. Dia nggak sayang sama ayah ibunya. Dan orang yang nggak sayang sama ayah serta ibunya adalah orang yang celaka. Ya, kalau teman-teman di sini sayang nggak sama ayah ibu? Sayang insya Allah ya nak ya. Kak Yogi sekarang udah nggak punya ibu. Dulu Kak Yogi waktu kecil kadang-kadang suka ngebayangin, wah kalau ibu aku meninggal aku sedih. Tapi ternyata memang benar meninggal adik-adik. Maka adik-adik sekarang yang punya ibu, disayang ibunya. Yang punya ayah, disayang ibunya. Itu adalah pintu surganya adik-adik yang paling tengah. Kenapa disebut pintu surga yang paling tengah? Karena paling mudah dimasukin. Kalau sebuah pintu ada di tengah dan kita ada di tengah, enak nggak masuknya? Enak. Tapi kalau kita ada di tengah, pintunya ada di ujung sebelah kanan, ujung banget. Kita harus jalan dulu. Kalau adik-adik nggak perlu jauh-jauh. Ya, adik-adik mau masuk surga? Mau. Pintunya ada di orang tua kalian. Ya, sayangi ibu, sayangi ayah. Makanya kenapa di Lebaran nanti banyak orang mudik? Karena banyak orang yang sayang sama orang tuanya. Ya, banyak orang yang peduli dengan orang tuanya, teman-teman. Ya, kalian enak, kalian harus bangga dengan keberadaan kedua orang tua. Jangan sampai nanti malah celaka. Yang celaka itu yang seperti apa, Kak Yogi? Kira-kira yang celakanya seperti apa ya, teman-teman ya? Yang sayang orang tuanya celaka nggak? Oh, enggak dong. Enggak. Terus yang celaka yang seperti apa? Coba Saka, dijawab Saka. Seperti apa Saka yang celaka? Orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya, dan Iya. orang yang tidak sayang kepada orang tuanya. Naam, naam. Orang yang nggak sayang sama orang tuanya. Emang ada Kak Yogi orang yang nggak sayang sama orang tuanya? Waduh, teman-teman, banyak, banyak banget. Ya, kenapa? Karena mereka nggak seperti kalian. Alhamdulillah kalian dididik di atas manhaj salafus salih. Kalian udah sering diberikan contoh oleh Kak Yogi, oleh guru-guru kalian di sekolah tentang bagaimana sikap para sahabat Nabi dulu kepada orang tuanya. Akhirnya kita contoh. Ya, tapi sebagian orang tidak. Ya, sebagian orang menyia-nyiakan kedua orang tua mereka.
Ada yang orang tuanya udah tua banget adik-adik. Bukannya disayangin malah diomelin. Ya, orang tua nanya, "Nah, itu apa?" "Itu burung." Nanya lagi orang tuanya, "Nah, itu apa?" "Itu burung." "Nah, itu apa?" "Bapak ini udah dikasih tahu, burung, 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 masih nanya aja." Itu kalau anak yang durhaka. Ya, kalau anak yang baik, nah itu apa? Itu burung, Mbak. Nah, itu apa? Itu burung, Pak. Nah, itu apa? Itu burung, Pak. Masya Allah, itu burung, Pak. Bisa. Ini anak yang baik atau yang jahat? Baik. Ya, dulu kita waktu kecil atau manusia di waktu kecil mungkin juga cerewet seperti ayahnya sekarang. Dulu waktu kecil, apa? Apa? Itu apa? Itu apa? Misalkan. Tapi orang tuanya sabar nggak? Sabar. Waktu sudah besar, sekarang gantian adik-adik. Ya, saat adik-adik nanti sudah besar, sudah dewasa nih. Yang kajian hari ini udah jadi bapak-bapak, ya kan? Yang laki-laki udah kumisan, udah jenggotan. Yang perempuan yang hadir hari ini udah jadi emak-emak, ya kan? Terus kalian masih punya orang tua, sayangi orang tua kalian. Ini pesan Kak Yogi dari sekarang dan Kak Yogi akan terus ngomong seperti ini sampai Kak Yogi meninggal nanti. Supaya anak-anak kaum muslimin selalu sayang sama orang tuanya. Kenapa sih Kak Yogi emangnya penting? Penting banget. Jangan sampai kita celaka karena tidak mau sayang sama kedua orang tua. Ini hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai peringatan agar kita tidak menjadi orang yang lalai. Tiga, orang yang celaka. Yang pertama, bertemu bulan Ramadan tapi tidak diampuni. Yang kedua, dia disebutkan nama Nabi Muhammad tapi nggak bersalawat. Dan yang ketiga, dia punya orang tua tapi tidak diampuni oleh Allah. Jangan sampai teman-teman termasuk tiga golongan ini ya. Hindari ya teman-teman ya. Teman-teman yang masih ketemu bulan Ramadan hari ini, yuk kita semangat sayang. Ya, sampai nanti ketemu Lebaran, habis Lebaran kita tetap bersemangat. Yang sekolah, sekolahnya tetap rajin. Yang belajar bahasa Arab, belajar bahasa Arabnya tetap rajin. Yang belajar Al-Quran, hafalannya tetap ditambah. Jangan lemah setelah bulan Ramadan. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Allah sampai datang kepadamu kematian. Demikian ini yang bisa Kak Yogi sampaikan dari materi. Mungkin ada sesi bertanya dari adik-adik sekalian. Kita akan coba bahas bersama-sama. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Nah, ini yang tadi Kak Yogi tulis, Kak Yogi sampai Kak Yogi share lagi. Mungkin di antara adik-adik ada yang mau bertanya, Kak Yogi persilakan lewat kolom chat adik-adik. Adik-adik bisa melalui kolom chat bertanyanya ya. Nah, Yang raise hand mungkin mau bertanya itu mungkin Kak Yogi. boleh. Ya, kita tunggu lewat raise hand atau lewat pesan. Silakan dari mana, dari sisi mana aja dipersilakan. Nah, Kak Irin mau bertanya Kak Irin? Saka? Oh, Kaisa Kak Yogi itu. oke, siap. Kak Yogi, kalau puasanya bolong dosa gak?
Masya Allah, barakallahu fiik. Kak Yogi, kalau puasanya bolong, dosa apa enggak? Pertama sayang, yang Kak Yogi cintai karena Allah, pada asalnya seorang anak itu belum terbebani oleh syariat puasa. Apa yang kalian lakukan adalah untuk melatih diri kalian agar lebih kuat lagi. Kak Yogi, tapi aku waktu puasanya bolong, Kak. Apa sayang? Jangan patah semangat, Kayisa. Kayisa bisa memperbaikinya di sisa-sisa hari-hari di bulan Ramadan ini. Ya, kan masih ada hari Minggu besok, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, Kayisa harus menanamkan semangat dalam diri. Pokoknya Kayisa harus bisa selesai puasa sampai hari Kamis atau sampai hari Jumat nantinya gitu. Adapun yang sudah tertinggal, qadarullah wa masya'a fa'ala. Tidak apa-apa. Karena memang Kaisa pun belum menjadi orang-orang yang terbebani dengan syariat. Maksudnya apa, Kak? Orang terbebani sama syariat dapat pahala ataupun dapat dosa saat dia sudah usia balik dan sudah eh, cukup umurnya, ya sudah akil dan sudah balik. Wallahu a'lam bishawab. Tetap semangat ya Kaisa ya. Yang bolong-bolong tidak apa-apa, semoga Allah maafkan. Sisanya Kaisa langsung semangat lagi untuk menghabiskan Ramadan tahun ini dengan puasa sampai hari terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan ada yang mau bertanya kembali. Di kolom chat tidak ada? Belum. Siapa yang udah tahu tata cara sholat Id nanti di hari Lebaran? Tahu ya? Jangan sampai teman-teman nanti salah sholat. Takutnya nanti imamnya bilang Allahu Akbar, tiba-tiba teman-teman ruku. Jangan. Ingat, di sholat Id itu sayang ada 7 kali takbir tambahan di rokaat pertama dan 5 kali takbir di rokaat yang kedua. Nanti imamnya selalu bilang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Teman-teman hitung tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi pertanyaan mungkin? Dari siapa yang mau bertanya? Oke. Nah, mau bertanya? Kayak gitu persilakan. Nah, kalau misalnya puasanya setengah hari itu masih boleh nggak sih? Setelah puasanya gimana? Kalau misalnya puasanya setengah hari itu masih boleh atau enggak? Oh, Masya Allah. Good job pertanyaannya. Tentang puasa setengah hari ya. Baik. Puasa setengah hari adalah puasa yang adik-adik lakukan untuk berusaha menjadi anak yang kuat. Silahkan dilakukan. Nanti hari kedua tambah. Kalau hari ini sampai zuhur, besok sampai asar. Coba. Oh, ternyata kuat. Weh, alhamdulillah Allah menguatkan aku untuk puasa. Tambah lagi sampai maghrib. Ya, pelan-pelan aja. Tambah dari sampai zuhur. Besok latihan sampai maghrib. Sampai asar. Latihan lagi sampai maghrib. Terus, semoga dengan latihan yang terus-menerus, tubuh kalian jadi kuat untuk berpuasa seharian penuh di bulan Ramadan. Ya, nggak apa-apa. Usaha yang bagus. Usaha yang sangat-sangat luar biasa bagi adik-adik yang menjalankan puasa setengah hari. Habis itu lanjut lagi puasa, boleh. Habis itu besok puasanya full sampai maghrib, mantap. Itu yang hendaknya dilakukan oleh anak muslim zaman sekarang. Yang pasti harus punya niat. Ya, aku niatnya mau berusaha puasa. Jangan punya niat, aku mah nggak mau puasa. Buat apa puasa? Nah, ini niat yang jelek. Tidak boleh ada dalam hati kalian ya. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan kita semuanya. Nah, berikutnya silahkan. Adik-adik yang mau bertanya, mumpung Kak Yogi bagus sinyalnya nih, adik-adik bisa bertanya. Oke, Saka mau bertanya, silakan Saka.
Kak, kan sholat Idul Fitri ya, Kak. Di sela-sela takbirnya kita baca apa? Barakallahu fikum. Ya, kadang-kadang sebagian orang kebingungan saat membaca di sela-sela antara takbir satu kepada takbir yang lain. Ya, sebenarnya sayang, tidak ada bacaan khusus. Ya, tidak ada bacaan khusus dari satu takbir ke takbir yang lain. Kan gini nih kata imamnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kadang imamnya cepetin loh. Ya, imamnya mempercepat takbirnya. Contohnya gini, lihat Kak Yogi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita sempat baca sesuatu nggak kalau cepat begitu? Enggak. Enggak. Ya, ada juga yang nyantai. Kalau nyantai ada jeda, teman-teman bisa membaca pujian kepada Allah. Ya, teman-teman memuji Allah. Misalkan alhamdulillah boleh. Atau teman-teman baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu wallahu akbar. Allahumma gfirli warhamni misalkan. Kalau itu kan panjang. Nggak apa-apa adik-adik cukup bilang subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau imamnya memberikan kesempatan kita membaca dengan jarak. Tapi kalau enggak adik-adik diam aja nggak apa-apa kok. Nih lihat Kak Yogi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kak Yogi ingatkan ini. Jangan sampai ntar kalian imamnya bilang Allahu Akbar. Kalian malah ruku. Paham nggak? Pas kalian ruku, imamnya masih bilang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lah, aku ruku tadi. Kenapa? Karena dia tidak tahu tata cara sholat Idul Fitri, adik-adik. Ya, makanya dari sekarang disiapin. Adik-adik pelajari, minta tahu, kasih tahu sama ayah bunda. Ayah bunda, yuk kita coba praktek sholat Idul Fitri. Biar aku ndak salah saat nanti hari raya Lebaran. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Ahsantum. Nah, ada pertanyaan lagi? Jahit. Kairen. Oke, silakan Kairen. Oke, kayak gimana? Oke. Kalau apa laki-laki wajib kalau malam takbiran tuh iktikaf di masjid. Malam takbiran. Oh, saat malam takbiran justru proses iktikafnya sudah selesai sayang. Ya, iktikaf itu kita berdiam diri untuk mencari malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar terjadi malam 21 sampai malam 30. Kalau Lebaran itu kan malam 31. Artinya saat sudah berkumandang, adik-adik misalkan dengar takbir, udah berarti sudah tidak ada lagi iktikaf untuk mencari malam Lailatul Qadar. Tapi yang Kak Yogi mau kasih tahu, iktikaf itu ndak hanya untuk cari malam Lailatul Qadar. Adik-adik nggak puasa pun, adik-adik nggak puasa nih di bulan-bulan biasa, adik-adik bilang, aku mau iktikaf ya, bisa. Ya, adik-adik berdiam diri di masjid, mendekatkan diri kepada Allah, itu namanya iktikaf. Ya, wallahu a'lam as-shawab. Ada lagi yang mau ditanyakan? Fausta, silahkan Fausta. Kak, cara mencari malam Lailatul Qadar itu caranya gimana ya? Mumtaz, gimana caranya Kak? Yang pertama sayang, cara terbaik yang harus dilakukan tingkatan pertamanya, teman-teman harus bermalam dan bermukim di masjid. Ini cara pertama. Ya, pokoknya tempatkan jiwanya di masjid dan bukan di rumah. Ya, kalau di rumah itu tidak sah. Ya, walaupun teman-teman habis taraweh sebentar, 1 jam, 2 jam di masjid, kalau teman-teman punya niat i'tikaf itu sudah termasuk i'tikaf, walaupun cuma sebentar. Ya,
teman-teman berada di masjid malam-malam, besoknya siang-siang tetap ada di masjid, itu merupakan usaha paling maksimal. Kak Yogi, tapi kemarin aku waktu siang-siang kan masih sekolah. Oke, berarti teman-teman bisa iktikafnya memilih di waktu malam saja. Malam nih, Fausta pergi ke masjid, ya, ikut Umi, misalkan biasanya masjid menyediakan kuota untuk akhwat juga. Ya, maka beritikaflah di masjid, nungguin. Walaupun cuma sejam gitu, baca Al-Quran, doa kepada Allah, berbanyak doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, walaupun cuma 1 jam atau 2 jam di sana, maka Faustak telah berusaha yang sungguh-sungguh untuk mencari malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Ya, wallahu taala a'lam bi as-shawab. Mungkin ini yang bisa Kak Yogi sampaikan buat teman-teman sekalian. Ya, semoga dengan adanya kajian yang difasilitasi oleh Ibnu Qayyim ini, Kak Yogi berharap gak ada teman-teman yang males ibadah, gak ada teman-teman yang males sholatnya setelah bulan Ramadan selesai. Ingat, Allah itu tidak suka kalau ada manusia yang terlalu senang sampai dia meninggalkan ibadahnya. Catat baik-baik ya. Allah tidak suka sama hamba yang terlalu senang sampai dia melupakan ibadahnya kepada Allah. Allah nggak suka. Ya, maka adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa taala, semoga kita jadi hamba-hamba yang istiqomah, ya. Kalaupun nanti udah di luar bulan Ramadan, belajarnya tetap semangat ya. Oke? Salatnya tetap semangat ya. Kajiannya tetap semangat. Ngafalin Al-Qur'annya tetap semangat. Sedekahnya tetap semangat. Berbuat baiknya tetap semangat. Jaga ibadah kalian, jaga diri kalian, lindungi diri kalian dari siksaan Allah Azza wa Jalla dengan tekun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit ilmu yang bisa Kak Yogi sampaikan kepada teman-teman sekalian. Lebih dan kurang Kak Yogi mohon maaf. Insyaallah taala akan ada rekamannya mungkin ya yang bisa teman-teman ulangi agar menjadi penyemangat buat kita semuanya. Barakallahu fikum jami'an. Kak Yogi akhiri wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Kak Yogi kembalikan kepada pembawa acara. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Kak Yogi. Barakallahu fiik. Teman-teman, alhamdulillah ya kajian bersama Kak Yogi siang ini sudah selesai. Insya Allah kita ketemu ini offline ya Kak Yogi ya bulan depan ya Insya Allah ya kita ketemu di Insya Allah. Muhajirin. Silahkan Kak Yogi mungkin sudah ada kegiatan lain. Teman-teman boleh live tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tutup dulu dengan kafaratul majelis dong. Baik, kita tutup dulu ya dengan kafaratul majelis ya. Kak Yogi tafadhol Kak Yogi. Oke, siap. Kayak yang tutup, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi. Selamat teman-teman. Barakallahu fiik. Sampai jumpa lagi ya. Sehat-sehat selalu semuanya.